Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 19050274. Jadi saya di sini sebagai moderator sekaligus materi pertama. Jadi pembahasan yang pertama itu ada uji normalitas. Jadi di sini teman-teman, uji normalitas itu yang dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasinya tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Berdasarkan pengertian uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel, tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya. Yang pertama itu uji normalitas dengan analisis grafis, yang kedua uji normalitas. Terus pembahasan yang kedua itu ada pengujian hipotesis. Jadi di sini pengujian hipotesis itu adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Terus ada menetapkan hipotesis. Jadi menetapkan hipotesis itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu hipotesis nol atau HO, yang kedua hipotesis alternatif atau H1. Terus yang kedua itu ada hipotesis yang terbagi dalam 3 jenis juga. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang terakhir hipotesis asosiatif. Dan juga ada menentukan kriteria pengujian dan menetapkan tingkat signifikansi dan titik kritik. Terus unsur pengujian hipotesis ini dibagi menjadi 3 juga. Ada hipotesis nol atau HO, yang kedua hipotesis alternatif H1, yang terakhir daerah penolakan HO. Baik, mungkin itu saja dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Rika Rustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rustika, NIM 1905020061. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari Indriani. Pengujian signifikasi keseluruhan. Uji signifikasi parameter individual atau uji statistik T. Uji T merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila datanya pada skala interval dan rasio. Uji T merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval dan rasio. Uji ini dilakukan dengan syarat A. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis tidak teruji, yaitu variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Yang B. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis teruji, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikasi simultan atau uji statistik F. Pengujian hipotesis 0 dengan statistik F sangat perlu untuk menguji apakah FK sama dengan 0. Perhitungan statistik F dan ANOVA dilakukan dengan membandingkan nilai kritis F yang diperoleh dari tabel distribusi F pada tingkat signifikasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Fitriani, NIM 1905020070. Saya di sini sebagai pemateri terakhir akan melanjut materi yang disampaikan oleh Saudari Rika Rustika. D. Pengujian
restriksi persamaan linier. Pengujian restriksi persamaan linier terdapat beberapa kondisi di mana ekonomi dapat menyerahkan bahwa koefisien pada model regresi memenuhi beberapa restriksi persamaan linier. Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Yang pengujian struktural atau stabilitas parameter. Metode yang digunakan untuk menguji stabilitas parameter regresi adalah Chow-Breakpoint Test Gujarati 1997. Dasar dari ujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil regresi atau perubahan struktural dari dua periode waktu, yaitu periode 1985 sampai 1996 dan periode 1997 sampai 2005. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kita kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.